Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fawaidatus Huda dengan akhiran NIM 045. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian ulang buku Suehino pada bab keempat, 5, dan 6. Bab keempat, hakikat negara. Hakikat negara dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran berarti tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Maka dari itu, penggambaran tentang hakikat negara itu mesti ada hubungannya dengan tujuan negara. Bahkan penggambaran tentang hakikat negara biasanya disesuaikan dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Tetapi sayangnya banyak orang melupakan ini dalam uraiannya atau dalam pembicaraannya, lebih-lebih dalam ilmu hukum tata negara. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang negara dan hukum, sebetulnya sejak itu pula orang sudah mulai memikirkan tentang tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Jadi juga tentang hakikat negara. Pandangan tentang hakikat negara sangat erat pula hubungannya dengan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian, banyak pendapat atau pandangan tentang tujuan negara sebanyak aliran filsafat yang ada. Bahkan sebenarnya adalah lebih daripada itu, sebab kadang-kadang orang termasuk satu aliran tetapi pandangannya tentang tujuan negara berlainan. Ini disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya. Dengan demikian, pandangan tentang hakikat negara juga berlainan. Di dalam uraian di muka telah dibicarakan tentang hakikat negara bersamaan dengan pembicaraan ajaran dari sarjana yang bersangkutan. Maka dari itu, perhatikan sebab di sini tidak akan diulangi lagi juga nanti dalam pembicaraan ajaran dan dari sarjana yang lain tentang hakikat negara juga akan dibicarakan sekaligus, maka perhatikan untuk selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki bab kelima tentang teori tentang tujuan negara. Seperti halnya dalam pembicaraan tentang hakikat negara, maka pembicaraan dengan tujuan negara ini pun tidak secara khusus dibicarakan tersendiri. Yang demikian ini disebabkan karena meskipun orang telah lama memikirkannya, tetapi oleh karena tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara, maka orang biasanya menyelipkan pembicaraan tentang ajaran tujuan negara ini dalam ajaran keseluruhannya untuk memutuskan sifat daripada ajarannya. Tetapi bagaimanapun juga orang tidak boleh melupakan kepentingan pembicaraan tentang tujuan negara ini, di mana letak pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama hubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ negara atau badan negara yang harus diadakan, fungsi dan tugas daripada organ tersebut, serta hubungan antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara. Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi negara. Juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara, karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan negara. Padahal tentang tujuan negara ini ada banyak sekali yang diajukan atau diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh para ahli pemikiran tentang negara dan hukum. Maka sebagai akibatnya juga pendapat bermacam-macam pendapat tentang soal kenegaraan seperti telah dikemukakan di atas. Maka dari itu sekali lagi perhatikan ajaran tentang tujuan negara daripada masing-masing sarjana yang telah dibicarakan di muka pada waktu kita membicarakan ajaran tentang negara dan hukum dari para sarjana tersebut. Juga perhatikan itu tunjukkan kepada ajaran dari sarjana yang kita bicarakan berikutnya nanti. Tetapi di samping itu kita harus ingat bahwa sebenarnya mengenai masalah tujuan negara ini tidak ada seorang sarjana ahli pemikiran tentang negara dan hukum pun yang dapat merumuskan segalanya dengan tepat dalam satu rumusan yang meliputi semua unsur. Jadi mereka itu sebenarnya hanya dapat mengadakan suatu penyebutan atau perumusan yang sifatnya samar-samar dan umum. Sebab tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat daripada kekuasaan penguasa. Karena mungkin apa yang dalam waktu 100 atau 200 tahun yang lalu tidak
menjadi tugas negara dalam zaman sekarang menjadi tugas negara yang amat penting. Misalnya soal ekonomi dalam beberapa abad yang lalu soal ini tidak menjadi tugas negara. Ingat akan asas ekonomi pada zaman liberal. Laissez-faire, laissez-aller. Tetapi pada waktu sekarang soal perekonomian ini menjadi tugas negara yang amat penting. Juga mengenai soal pendidikan dulu, soal ini juga tugas dari masing-masing orang semata-mata. Tetapi sekarang tugas ini adalah menjadi tugas pokok daripada negara. Di samping tugas masing-masing orang tersendiri, jadi kalau kita melihat contoh di atas, kita lalu menghadapkan kesukaran untuk dapat menegaskan apa yang menjadi tujuan negara yang dapat berlaku untuk setiap tempat, waktu, dan keadaan. Maka dari itu, kalau kita akan merumuskan secara samar-samar dan umum, dan yang mungkin dapat meliputi semua unsur daripada tujuan negara, ialah bahwa tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya kita memasuki bab ke-6, yaitu teori legitimasi kekuasaan. Ditinjau dari sudut hukum ketatanegaraan, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan. Tata kerja mana melukis hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Cobalah ingat kembali ajaran dari aliran atau teori modern yang antara lain dikemukakan oleh Kranebung dan Logeman, yang mereka itu pada pokoknya pendapatnya sama, dalam arti bahwa mereka itu mengatakan bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan. Jadi mereka itu menerima persoalan tentang negara dan hukum sebagai suatu kenyataan, maka persoalan tentang legitimasi kekuasaan ini juga diterima oleh mereka sebagai persoalan kenyataan pula. Tetapi sebenarnya tidak hanya mereka lah yang mempersoalkan legitimasi kekuasaan itu, karena sejak semula, yaitu sejak orang telah mendapatkan kebebasan berpikir dan mulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum, telah membicarakan pula masalah tersebut. Maka terlepas daripada pendapat apakah negara itu merupakan suatu organisasi atau merupakan suatu organisme atau merupakan suatu keluarga ataukah merupakan suatu alat atau merupakan apalagi, yang terang adalah bahwa negara itu dalamnya ada kekuasaan. Maka sekarang masalahnya atau pertanyaannya adalah, yang pertama tentang sumber kekuasaan, yang kedua tentang pemegangan kekuasaan atau kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, yang ketiga tentang pengesahan kekuasaan. Pertama, tentang sumber kekuasaan ini dimaksudkan persoalan tentang dari manakah asal atau sumber kekuasaan yang ada di dalam negara itu. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sebenarnya adalah persoalan tentang legitimasi, dan soal ini di dalam ilmu negara pada prinsipnya mendapatkan dua macam jawaban. Jawaban pertama diberikan oleh teori teokrasi yang menyatakan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Penganut dari teori ini yang antara lain telah kita bicarakan ajarannya adalah Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Maka dari itu, disinilah kiranya tidak perlu dibicarakan lagi. Kedua, jawabannya diberikan oleh teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sudah mulai dari aliran atau kaum monarkomaken yang dipelopori oleh Johannes Aitusius telah mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat itu tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat itu diserahkan kepada seorang yang disebut raja untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Tentang penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat pada raja ini, dalam teori hukum alam sendiri terdapat perbedaan pendapat, antara lain pendapat dari Reusus
yang menyatakan bahwa kekuasaan itu ada pada masyarakat, kemudian dengan melalui perjanjian masyarakat, kekuasaan itu diserahkan kepada raja. Ingatlah bahwa di sini yang diserahkan itu kekuasaan, bukan kedaulatan. Jadi mula-mula kekuasaan itu ada pada rakyat, kemudian oleh masing-masing orang ini kekuasaan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai suatu kesatuan dan seterusnya. Dengan memulai perjanjian masyarakat, kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja. Jadi penyerahan kekuasaan atau perjanjian masyarakat ini sifatnya bertingkat, sedangkan kalau menurut Thomas Hobbes kekuasaan ini dari masing-masing orang langsung diserahkan kepada raja. Dengan melalui perjanjian masyarakat, jadi sifat penyerahan kekuasaan dari orang-orang tersebut kepada raja atau perjanjian masyarakat bersifat langsung. Seterusnya, coba ingatlah kembali sifat daripada perjanjian masyarakat yang telah dibicarakan di muka. Soal yang kedua tentang pemegangan kekuasaan atau kekuasaan tertinggi, kedaulatan. Maksudnya kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara itu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sifatnya ganda. Mengapa demikian? Sebab di sini yang dinyatakan adalah di dalam negara itu siapakah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Dalam tersimpul pula pernyataan siapakah pemilik. Jadi berarti pula sumber daripada kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tadi. Inilah konsekuensi kedua daripada masalah atau persoalan mengenai legitimasi kekuasaan negara. Atau jelasnya sekali lagi, siapakah yang menjadi sumber pemilik dan sekaligus pemegang daripada kekuasaan yang ada di dalam negara itu. Untuk menjawab persoalan ini, kita pertama-tama harus memikirkan apakah yang dimaksud dengan kekuasaan tertinggi itu. Sama sekali pengertian sovereignty, sovereignty. Mengenai persoalan yang pertama, kiranya dapat diterima adanya pendapat yang menyatakan bahwa kedaulatan itu artinya adalah kekuasaan yang tinggi dalam suatu negara. Dalam UUD negara kita sekarang ini pun UUD 1945 di dalam penjelasannya dikatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut kekuasaan yang tertinggi untuk apa dan bagaimana sifatnya. Persoalan selanjutnya, apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan pengertian sovereignty? Itu kiranya belum ada kesatuan pendapat daripada para sarjana. Salah seorang sarjana yang pernah memberikan perumusan tentang kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan itu adalah seorang sarjana Perancis yang hidup pada abad ke-16 yang bernama Jean Bodin. Beliau ini mengatakan bahwa kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatakan hukum di suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tetapi perumusan atau tegasnya definisi kedaulatan dari Jean Bodin ini untuk masa sekarang tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, sebab pada waktu itu ia harus menjadi sovereignty dalam hubungan dengan masyarakat di dalam negeri itu saja. Dalam perumusan ini sifatnya intim. Hal ini dapat dimengerti oleh karena pada waktu itu hubungan antara negara belum intensif seperti sekarang ini, yang sudah barang tentu untuk dewasa ini, di mana hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya itu sudah sebegitu luas. Mau tidak mau, satu negara itu mesti terkena pengaruh dari hubungan antar negara tersebut. Maka kalau Jean Bodin itu kurang mempergunakan pengertian sovereignty ini dalam hubungan ke dalam saja kiranya dapat dimengerti, tetapi kemudian di samping itu dapat dipersoalkan pengertian sovereignty terhadap negara-negara lain sebagai akibat daripada hal tersebut di atas. Maka orang lalu mengenal yang pertama intersovereignty atau kedaulatan keluar, yang kedua external sovereignty atau kedaulatan keluar. Menurut Jean Bodin, internal sovereignty itu yang memiliki adalah negara, tetapi perlu diingatkan di sini bahwa Jean Bodin itu tidak secara tegas membedakan antara pengertian negara dengan pengertian pemerintahan. Tadi dikatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lalu sekarang apakah pengertian daripada istilah kekuasaan itu sendiri?
Mengenai ini kiranya dapat diterima adanya pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan daripada seorang atau segolongan orang untuk mengubah berbagai tabiat atau sikap dalam suatu kebiasaan menurut keinginannya dan untuk mencegah perubahan tabiat atau sikap yang tidak menjadi keinginan dalam suatu kebiasaan. Sekarang persoalannya siapakah yang memiliki kekuasaan itu? Entah kekuasaan itu bersifat mutlak, entah bersifat terbatas. Artinya kekuasaan tertinggi itu dalam suatu negara itu yaitu kekuasaan yang bersifat dalam menentukan dalam taraf tertinggi, dan terakhir yang dalam masalah ini harus diingatkan kembali apa yang telah ditentukan di atas, yaitu bahwa masalah ini sifatnya ganda. Terhadap masalah atau persoalan ini ada beberapa paham atau teori yang mengatakan jawabannya masing-masing nantinya akan menimbulkan suatu ajaran atau teori, yaitu ajaran atau teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Di antara teori-teori yang diberikan jawaban atas masalah atau pernyataan tadi, menurut sejarah yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan, yaitu dengan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu yang memiliki ada pada Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu pada abad ke-5 sampai abad ke-15. Di dalam perkembangannya, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Jadi pada waktu itu lalu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang raja dan organisasi kekuasaan gereja yang diperintah oleh paus. Karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat perlengkapan yang hampir sama dengan alat perlengkapan organisasi negara. Pada permulaan perkembangan agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena agama baru ini dianggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang dianut oleh waktu itu, yaitu penyembahan kepada dewa-dewa atau panteisme. Banyak para pemimpin yang dikejar-kejar, ditangkap, dibuang atau dibunuh karena mereka ini dianggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena ketelatenan dan ketabahan daripada para penganut-penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malah akhirnya dapat berkembang dengan baik dan diakui sebagai satu-satunya agama resmi, agama negara. Mulai saat itulah organisasi gereja itu mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan negara, tidak saja yang bersifat keagamaan tetapi sering juga yang bersifat keduniawian. Maka ketidakjarangan kalau kemudian timbullah dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan itu yang sama lain tidak bertentangan, maka selama itu pula tidak ada kesulitan dari para warga negara untuk mentaatinya. Tetapi bila peraturan itu saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan peraturan yang berasal dari mana yang berlaku, artinya antara kedua peraturan di mana yang lebih tinggi tingkatnya, dan peraturan itulah yang akan ditaati. Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori yang kesemuanya berasal dari penganut teori teokrasi, antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Di samping itu masih banyak lagi yang masing-masing memberikan ajaran. Persoalan mereka sebetulnya bukan mempersoalkan tentang siapakah atau pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu, karena dalam hal ini telah ada persamaan pendapat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah Tuhan. Tetapi yang dipersoalkan lebih lanjut adalah siapakah di dunia ini, konkretnya di dalam suatu negara itu, yang mewakili Tuhan, raja atau paus. Mula-mula dikatakan bahwa yang mewakili Tuhan di dunia ini jadi juga di dalam suatu negara adalah paus. Ini adalah pendapat dari Augustinus. Kemudian dikatakan bahwa kekuasaan raja atau paus itu sama, hanya siapa tugasnya berlainan. Raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan paus dalam lapangan keagamaan. Ini adalah pendapat dari Thomas Aquinas. Perkembangan selanjutnya menitik beratkan kekuasaan itu pada negara atau raja ini adalah ajaran dari Marsilius. Menurut ajaran Marsilius, raja itu adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan yang memegang kedaulatan di dunia. Akibatnya dari ajaran Marsilius ini, maka pada akhirnya abad pertengahan dan pada permulaan zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance,
adat adalah terasa sekali karena raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan alasan bahwa perbuatannya itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Jadi tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya atau warga negaranya. Keadaan ini semakin memuncak pada zaman Renaissance, terlebih setelah timbulnya ajaran dari Niccolò Machiavelli yang dimaksudkan semula adalah untuk mengatasi perpecahan atau kekacauan negara dengan ajaran Statsraisnya. Maka yang semula orang mengatakan bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum Tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati dan negaralah satu-satunya yang wewenang menentukan hukum. Dengan demikian timbullah ajaran baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan negara. Kedaulatan negara daripada penganut teori kedaulatan ini menyatakan bahwa kedaulatan ini tidak ada pada Tuhan seperti yang dikatakan oleh para penganut teori kedaulatan Tuhan, tetapi ada pada negara-negara yang menciptakan hukum. Jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara-negara. Di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum. Jadi adanya hukum itu karena adanya negara yang tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Penganut teori kedaulatan negara ini antara lain adalah Jean Bodin dan George Jelinek. Ajaran kedaulatan negara dan Jean Bodin kiranya tidak perlu diulangi pembicaraannya karena sudah disinggung di muka, karena cukuplah diperiksa kembali. Hanya perlu kiranya disampaikan perhatikan bahwa hakikat teori kedaulatan negara itu atau state sovereignty hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Entah kekuasaan itu sifatnya absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran state absolutisme. Karena dalam ajaran state sovereignty ini pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Kekuasaan tertinggi ini mungkin sifatnya absolut tetapi mungkin juga bersifat terbatas, sedangkan dalam ajaran state absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu sifatnya absolutisme, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas dalam arti bahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian. Selain itu, bahwa dalam state sovereignty dapat bersamaan dengan liberalisme, sedangkan kalau dalam state absolutisme tidak dapat. Hal ini logis dan dapat dimengerti bahwa soal ini berhubungan erat dengan soal kebebasan warga negara. Padahal kebebasan warga negara merupakan masalah yang prinsipil dalam setiap negara. Teori kedaulatan negara ini juga dikemukakan oleh George Jelinek. Pada pokoknya, Jelinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga mengalahkan yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum dan negaralah yang memiliki kekuasaan tinggi atau kedaulatan di luar negara. Tidak ada satu orang pun yang berwenang menetapkan hukum. Maka dalam hal ini lalu berarti bahwa ada kebiasaan, yaitu hukum yang tidak tertulis yang bukan dikeluarkan atau dibuat oleh negara tetapi yang nyata-nyata berlaku di dalam masyarakat, tidak merupakan hukum menurut Jeling. Ada kebiasaan itu dapat menjadi hukum apabila ini sudah ditetapkan negara sebagai hukum. Terhadap teori kedaulatan negara ini kiranya ada yang mengajukan keberatan kalau hukum itu sudah dianggap merupakan perwujudan atau penjelmaan daripada kemauan atau kehendak negara dan baru mempunyai kekuatan berlaku apabila telah ditetapkan oleh negara. Lalu bagaimana kenyataannya? Kenyataan ialah bahwa negara itu sendiri tunduk kepada hukum. Demikian dengan Leon Duguid.
periksa bukunya Style the Droit Constitutionnel, juga Krabbe dalam bukunya Christliches Darstellung der Staatsleier, dan bukunya yang lain The Leer de Rechtschaffenheit, yang pokoknya menentang pendapat Schelling itu karena pendapat tersebut menurut Krabbe bertentangan dengan kenyataan. Terhadap keberatannya tersebut, Schelling mempertahankan pendapatnya dengan mengemukakan ajaran Selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa negara dengan sukarela mengikatkan diri atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hukum sebagai penjelmaan daripada kehendaknya sendiri. Tetapi terhadap ajaran Selbstbindung ini pun masih dapat dikemukakan persoalan atau keberatan lagi, ialah karena ajaran State Sovereignty itu tidak membedakan antara negara dengan organ-organnya. Tegasnya tidak membedakan dengan tegas antara negara dengan pemerintahan, sebab pada hakikatnya negara itu merupakan suatu hal yang bersifat abstrak, jadi hanya merupakan suatu abstraksi saja, dan negara ini dapat berbuat hanya kalau melalui organ-organnya. Pemerintahan malahan tegasnya orang-orang. Jadi dengan demikian ajaran Selbstbindung tersebut bukan Selbstbindung dari negara, tetapi Selbstbindung dari organ atau pemerintahan, jadi orang-orangnya. Persoalan selanjutnya ialah apakah yang merupakan faktor daripada Selbstbindung tersebut. Jawabannya terdapat pada persoalan ini ialah bahwa pertama-tama dalam lapangan hukum itu sudah barang tentu di samping faktor kemasyarakatan juga ada faktor ideal, yaitu rasa hukum, kesadaran hukum, dan rasa keadilan. Inilah adalah jawaban dari Schelling yang merupakan faktor daripada Selbstbindung tersebut. Bagaimana selanjutnya? Menurut Krabbe, hal-hal tersebut sesungguhnya terletak di atas negara. Dengan demikian, maka lalu di atas negara masih ada barang sesuatu yang sovereignty, yang berdaulat, yaitu kesadaran hukum dari tadi. Jadi menurut Krabbe, yang berdaulat itu bukanlah negara tetapi hukumnya yang berdaulat. Maka dengan demikian timbullah ajaran baru lagi tentang kedaulatan, yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum, teori ini memiliki bahkan merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri, karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan harus sesuai dengan menurut hukum. Jadi menurut Krabbe, yang berdaulat itu adalah hukum. Lalu kalau begitu, apakah yang menjadi sumber hukum itu? Menurut Krabbe, yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Rasa hukum itu dalam bentuknya yang masih sederhana, jadi yang masih bersifat primitif atau yang tingkatnya masih rendah disebut instik hukum, sedangkan dalam bentuknya yang lebih luas atau dengan demikian yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum. Dengan ajaran yang demikian itu tadi, maka dapatlah dikatakan bahwa Krabbe itu dalam kebanyakan hal berpengaruh oleh aliran akhir historis, yaitu suatu aliran yang berkembang, suatu revolusi Prancis. Aliran historis ini antara lain dipelopori oleh von Savigny, yang mengatakan bahwa hukum itu harus tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Maka tidaklah mengherankan bahwa aliran ini menolak hukum yang dikodifikasikan oleh Napoleon, oleh karena hukum tersebut adalah hukum siang, yaitu hukum Romawi. Jadi menurut Krabbe, hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara dan tidak memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri, dan hukum itu berlaku terlepas daripada kehendak negara. Sekarang persoalan bagaimana hukum itu dapat berlaku terhadap negara, sedangkan hukum itu sendiri terlepas dari negara. Dalam hal ini, Krabbe berdasarkan teorinya menyatakan tiap-tiap individu itu mempunyai rasa hukum, atau bila rasa hukum itu telah berkembang menjadi kesadaran hukum, rasa hukum itu terdapat pada tiap-tiap
individu di samping rasa-rasa lainnya, misalnya rasa susila, rasa keindahan, rasa keagungan, dan sebagainya. Jadi kesadaran hukum itu adalah salah satu fungsi daripada jiwa manusia yang mengadakan reaksi terhadap perbuatan manusia dalam perhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, menurut Kreb, hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia terhadap banyak hal. Manusia ini mengeluarkan perasaan sehingga orang banyak membedakan adanya bermacam-macam norma, dan norma itu sebetulnya terlepas dari kehendak kita. Oleh karena itu kita lalu mau tidak mau tentu mengeluarkan kreasi untuk menetapkan mana yang baik, mana yang adil, dan sebagainya. Jadi terhadap banyak hal ini kita tidak dapat bersikap acuh tak acuh. Begitu pula maka sumber daripada hukum itu terdapat di dalam perasaan kita, dan kenyataan bahwa sumber dan berlakunya hukum itu berada di luar kehendak kita, atau tegasnya berada di luar kehendak negara. Bagaimana tanggapan sarjana lain terhadap pendapat Kreb ini? Kiranya ada juga yang tidak dapat menerima dan oleh karena itu dianjurkan keberatan. Sarjana ini adalah Prof. Mr. Dr. A.A.H. Strucken dengan bukunya yang dikenal Hedstage van Hyconicrick de Nederlanden, terbit pada tahun 1928. Terhadap kepada Kreb tersebut di atas, Strucken mengatakan bahwa pendapat Kreb itu adalah lemah sebab rasa hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu hukum itu selalu akan berubah-ubah pada setiap masa, dan rasa hukum itu akan berbeda pada golongan yang satu dengan rasa hukum lain dari golongan yang lain, apalagi dan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Rasa hukum dari A misalnya tidak akan sama dengan rasa hukum dari B. Bahkan rasa-rasa hukum dari si A tadi pada waktu sekarang misalnya akan mungkin sekali berbeda dengan rasa hukum si A itu sendiri 5 tahun yang akan datang. Dengan demikian, maka tidak akan ada rasa hukum yang umum. Maka rasa hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, sebab kalau hukum itu didasarkan pada rasa hukum daripada negara pada tiap-tiap individu, tidak akan tercapai hukum yang sifatnya umum, akan tetapi akibatnya malah akan menimbulkan anarki. Pendapat Kreb tersebut di atas yang dikemukakan di dalam bukunya Die Recht Sovereignty diterbitkan pada tahun 1906, yang kemudian disanggah oleh Strucken secara tajam di dalam bukunya Recht de Gesetz and Christliche Beschouwing van Krebs Modern State Ide diterbitkan pada tahun 1916. Dijawab atau malah tegasnya dibela oleh Krenebung. Periksa bukunya Algenes Starler. Buku ini diterbitkan pada tahun 1937. Dalam hubungan ini, Krenebung membela pendapat Kreb yang disanggah oleh Strucken tadi dengan mengemukakan hukum keseimbangan atau postulat keseimbangan. Menurut Krenebung, setelah diadakan penyelidikan secara empiris analitis, memang ternyata bahwa itu adalah masyarakat itu terdapat ketentuan tetap dalam kreasi kesadaran hukum manusia, yaitu bahwa setiap orang itu bersikap atau meyakini bahwa setiap orang itu adalah berkesamaan hak terhadap penerimaan keuntungan atau kerugian, atau terhadap keadilan yang ketidakadilan, kecuali apabila ada syarat-syarat yang menentukan lainnya. Jadi menurut Krenebung, sanggahan atau kritikan Strucken terhadap Kreb tersebut adalah tidak benar, sebab Kreb tidak mengatakan bahwa rasa hukum atau kesadaran hukum dari setiap orang itu adalah sama dalam segala hal. Akan tetapi di situ ada suatu unsur yang sama, yaitu adalah ketentuan tetap
Dalam reaksi kesadaran hukum manusia inilah yang menyebabkan adanya suatu keseimbangan. Coba pikirkan dalam hal ini, Kranebum memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa hukum positif tidak dapat ditetapkan menurut kehendaknya sendiri oleh kekuasaan pemerintah tetapi terdapat kecenderungan untuk memperhatikan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat, sebab kalau tidak demikian artinya pemerintah itu melakukan tindakan atau melaksanakan kekuasaan dengan tidak pantas, akan selalu timbul atau terdapat reaksi kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu di dalam masyarakat itu selalu terdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hukumnya. Ini memungkinkan timbulnya aksi yang bertujuan sama. Reaksi ini dapat timbul secara lamban dalam bentuk kebiasaan misalnya atau dalam bentuk jurisprudensi, tetapi dapat pula secara cepat penguasa, dan dengan demikian pula hal tersebut merupakan jawaban atas sanggahan Strucken. Tetapi kiranya Kranebung sendiri salah terima dengan apa yang dikatakan oleh Strucken, karena Strucken hanya mengatakan bahwa kesadaran hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena memang di dalam jiwa manusia itu tidak ada hanya bergerak kesadaran hukum saja, banyak hal yang menggerakkan jiwa manusia. Hal ini memang dikatakan oleh Kranebung sendiri dan sekaligus menolak teori kedaulatan hukum Kreb, yang alasannya oleh karena kesadaran hukum itu yaitu kesadaran hukum rakyat dalam arti kata biasa. Bukanlah satu-satunya kekuatan yang bergerak dalam psikhe manusia, terhadap pula kekuatan-kekuatan lain yang bergerak dalam, tergantung pula kepada imbangan masing-masing kekuatan itu dalam menguasainya atau tidak. Kesadaran hukum itu dalam hal ini belakangan itu ada hubungannya dengan yang erat dengan tabiat rakyat. Periksa terus algenisme stabiler. Demikian perkembangan daripada teori kedaulatan yang pada pokoknya akan mencari dasar hukum yang kuat lagi, kekuasaan penguasa yang meskipun tujuannya sama, namun semuanya itu sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh keadaan yang mereka alami. Pokoknya bagaimana keadaan penguasa pada zaman itu dan bagaimana orang dapat menerima kekuasaan yang ada pada penguasa itu, maka demikian pula usaha orang pada waktu timbulnya kekuasaan raja yang absolut sebagai akibat daripada ajaran yang berkembang pada zaman abad pertengahan, pada zaman abad Renaissance. Pada abad pertengahan, kekuasaan raja itu berdasarkan atas kekuasaan Tuhan. Ingat bahwa ajaran dari Augustinus dan Thomas Aquinas baru kemudian agak mendapatkan kemajuan dari ajaran Marsilius, tetapi malah justru ajaran Marsilius inilah yang menimbulkan kekuasaan raja bersifat absolut. Keadaan ini nanti diperiksa dengan ajaran pada zaman Renaissance, yaitu pada ajaran dari Niccolo Machiavelli dan Jean Bodin. Dengan ajaran state sovereignty, maka dengan ini kekuasaan raja menjadi semakin absolut. Keabsolutannya ini sedemikian rupa sehingga raja dapat berubah apa saja baik dalam lapangan keduniawian maupun lapangan agama. Maka tidaklah mengherankan kalau rakyat yang demikian tertindas oleh tindakan raja yang sewenang-wenang itu lalu merasa perlu, bahkan merupakan suatu keharusan, mencari dasar baru bagi kekuasaan raja agar dengan ini kekuasaan raja dapat dibagi. Setidaknya raja tidak lagi dapat bertindak dengan sewenang-wenang, dan dengan demikian hak daripada rakyat terjamin. Usaha ini sudah dimulai oleh kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagai pelopornya. Althusius ini dalam ajarannya tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat. Kekuasaan yang ada pada rakyat itu diperoleh dari suatu hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum alam kodrat, dan rakyat menyerahkan kekuasaan ini kepada raja dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian penundukan. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Ajaran dari kaum monarkomaken tersebut di atas, khususnya ajaran dari Johannes Althusius,
diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tetapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu itu dengan melalui perjalanan masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah yang individu itu menyerahkan kekuasaannya. Selanjutnya masyarakat ini yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaan dari individu tersebut. Sekarang persoalannya timbul lagi, jadi dari manakah individu itu mendapatkan kekuasaan, sebab mereka ini harus mempunyai terlebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah bahwa individu tersebut mendapatkan kekuasaan itu dari hukum alam. Ingatlah di sini yang dimaksud adalah hukum alam dari abad ke-17 dan abad ke-18, bukan hukum alam dari kaum monarkomaken tadi. Jadi hukum alam inilah yang kalau begitu yang menjadi dasar daripada kekuasaan raja. Maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kekuasaan dan rakyat, maka kalau demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Jadi yang berdaulat itu adalah rakyat. Raja itu hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Maka lalu timbul ide baru tentang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang antara lain dipelopori atau malah orang-orang mengatakan diciptakannya oleh J.J. Rouse, yang ajarannya telah diuraikan pada waktu pembicaraan ajaran hukum alam. Tetapi baiklah, kiranya perlu diingatkan kembali bahwa yang dimaksudkan dengan rakyat oleh Rouse itu bukanlah perjumlahan atau individu di dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan dari bentuk diperoleh dari individu tersebut. Rouse kehendak tadi disebut kehendak umum atau volonté générale, yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum, sebab kalau yang dimaksudkan dengan rakyat itu adalah penjumlahan daripada individu di dalam negara itu. Jadi bukankah kesatuan yang dibentuk oleh individu itu, maka kehendak yang ada pada bukanlah kehendak umum atau volonté générale, melainkan volonté de tous. Maka apabila dalam suatu negara pemerintah itu dipegang oleh beberapa atau segolongan orang yang sebetulnya ini merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu dan yang mempunyai kehendak tersebut, yang disebut volonté de corps, akibatnya volonté de générale ini akan jatuh bersamaan dengan volonté de corps tadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang tunggal saja, yang orang ini juga mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volonté praticulture, maka akibatnya volonté générale akan jatuh bersamaan dengan volonté culture itu. Jadi kalau begitu pemerintah itu harus dipegang oleh rakyat. Setidaknya rakyat itu mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar volonté générale tadi dapat terwujudkan. Selain itu juga pula diingatkan bahwa yang dimaksudkan oleh Rouse dengan kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimana pemecahan suatu soal itu menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum itu hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kemudian ini adalah kehendak umum itu. Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Sebagai kesimpulan daripada pembicaraan tentang sovereignty ini adalah bahwa kiranya orang tidak perlu terlalu teoritisir.
ada pada siapakah kedaulatan itu, sebab yang penting ini adalah ada pada siapakah kedaulatan itu sehari-hari dilaksanakan, karena yang kita usahakan adalah apa yang dilaksanakan. Misalnya saja suatu negara itu menganut teori kedaulatan rakyat dan itu tentunya dicantumkan di dalam undang-undang dasar negara tersebut. Kalau pada suatu waktu ketentuan tersebut diubah menjadi kedaulatan hukum dan rakyat tidak diberitahu, maka yang tidak akan mengetahui dan merasa bahwa kedaulatan ini oleh negara itu telah diubah oleh orang atau rakyat baru akan tahu apabila ini telah dilaksanakan. 3. Tentang pengesahan kekuasaan ini adalah persoalan bagaimana kita dapat mengakui kekuasaan organisasi negara tersebut terhadap diri kita sendiri terhadap persoalan ini, yaitu persoalan terhadap legitimasi daripada kekuasaan negara. Kita tidak dapat menggandakan dasar yang hipotesis oleh karena kita dapat mengakui atau tidak dapat kekuasaan tersebut. Itu sangat tergantung pada cara bagaimana organisasi negara itu sendiri dalam melakukan kekuasaan atau tugasnya. Dalam hal ini kita harus membedakan, bahkan lebih tegas memisahkan antara organisasi itu sendiri, yaitu negara, dengan organ atau alat-alat perlengkapan atau badan yang memperjalankan organisasi itu. Jadi bila kita mempersoalkan pengesahan kekuasaan atau legitimasi dari organisasi negara, jangan dicampur adukan dengan pengesahan kekuasaan atau persoalan legitimasi daripada badan yang menjalankan organisasi itu. Misalnya organisasi kekuasaan dari negara itu sendiri, itu harus kita bedakan atau kita pisahkan dengan kepala negaranya, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan seterusnya yang menentang kekuasaan daripada organisasi negara itu. Selanjutnya juga harus kita bedakan atau kita pisahkan antara kepala negara itu sendiri, misalnya dengan orang yang memegang jabatan kepala negara itu. Mengapa demikian? Hal tersebut adalah penting sekali oleh karena misalnya jatuhnya orang yang menjalankan atau memegang jabatan itu atau organisasi itu tidak pasti atau belum tentu mengakibatkan jatuhnya organisasinya, tetapi jatuhnya organisasi itu sendiri selalu membawa akibat artian jatuhnya badan-badan yang menjalankan organisasi itu dengan jatuhnya orang-orang yang memegang jabatan dari badan tersebut. Maka dari itu pernyataan tentang jatuhnya organisasi sama saja dengan pernyataan tentang jatuhnya negara itu sendiri. Dan organisasi itu sendiri sih tidak perlu legitimasi, sebab organisasi tersebut adalah negara itu sendiri. Paling better hanya dapat mempersoalkan asal kekuasaan daripada orang-orang yang memegang badan atau organisasi tersebut sah atau tidak. Jawaban atas pernyataan tersebut tergantung pada bentuk negara atau sifat daripada pemerintahan dalam negara itu. Karena ini bukan soal hipotesa, akan tetapi ada soal kenyataan. Bukankah yang kita usahakan itu adalah kenyataan? Misalnya dalam negara autoriter yang diktatorial, dasar kekuasaan daripada orang-orang yang memegang organisasi itu adalah kekuasaan itu sendiri. Pada zaman Nazi Jerman misalnya, yang menjadi dasar kekuasaan itu adalah kekuasaan dari seorang yang bernama Hitler yang memang pada waktu itu merupakan suatu kenyataan bahwa Hitler cukup mempunyai kekuasaan untuk menguasai kelompok manusia yang dipersatukan oleh organisasinya. Juga misalnya pada zaman fascisme di Italia, hampir saja keadaan dengan keadaan di Soviet Rusia. Lain halnya dengan keadaan di dalam negara yang demokratis. Di sini kekuasaan daripada orang-orang yang memegang pemerintahan didasarkan atas sikap daripada rakyat yang diperintah itu sendiri. Oleh karena itu, tetaplah bila kita memegang kekuasaan dalam negara demokrasi itu, dasar daripada kekuasaan pemerintah atau kemauan daripada rakyat yang diperintah itu sendiri. Jadi sebenarnya persoalan legitimasi kekuasaan itu sangat erat hubungannya dengan tidak dapat dipisahkannya dengan persoalan tentang tujuan negara. Bahkan sebenarnya yang terakhir ini yang menentukan, yang
Pertama, sebab yang sebenarnya kita dapat mengakhiri atau tidak, dapat menerima atau tidak, dapat mengakui atau tidak kekuasaan daripada pemerintah itu pertama-tama tergantung daripada tujuan yang direncanakan dan diusahakan hendak dicapai oleh pemerintah demi rakyat yang diperintah. Pemerintah di sini dalam pengertian yang luas menjadi meliputi semua badan kenegaraan yang ada di dalam negara itu. Tentang tujuan negara ini pun ahli pemikiran tentang negara dan hukum mengemukakan ajaran yang beraneka macam sehingga soal ini dapat mempengaruhi para sarjana dalam mengemukakan teori atau ajaran tentang negara dan sifat-sifatnya daripada kekuasaan penguasa serta dasar-dasar daripada kekuasaan penguasa tersebut. Demikian antara lain yang telah diusahakan oleh para sarjana pemikiran besar tentang negara dan hukum yang berakhir telah kita bicarakan adalah ajaran dari sarjana penganut teori modern. Tetapi di samping itu kita tidak boleh melupakan ajaran tentang bahwa ajaran daripada penganut hukum alam lah yang dalam banyak hal sangat mempengaruhi perkembangan tentang pemikiran negara dan hukum. Terlebih ajaran yang dianut oleh teori hukum alam pada abad ke-18 seperti ajaran Montesquieu dan Immanuel Kant. Bahkan ajaran dari sarjana yang disebutkan terakhir inilah yang nanti akan membuka jalan ke pemikiran tentang negara dan hukum pada abad berikutnya, yaitu abad ke-19. Kalau kita sempat memikirkan kembali, maka akan teringat bahwa pemikiran tentang negara dan hukum dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi dari bangsa Yunani telah menghasilkan ahli pemikirannya seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Dari mereka ini telah dikemukakan bentuk-bentuk serta sifat yang penting daripada negara dalam hal mana serta yang mengemukakan pula pendapat yang luas tentang negara dan hukum. Kemudian pemikiran dari bangsa Yunani tersebut dilanjutkan oleh bangsa Romawi dan dari bangsa ini telah dihasilkan pula para ahli pemikirannya seperti Polybius, Cicero, dan Seneca. Kalau dari bangsa Yunani tadi dalam banyak hal lebih menitik beratkan pada teori, maka adalah lain halnya dengan bangsa Romawi yang dalam banyak hal lebih menitik beratkan pada soal praktis. Demikian maka dari bangsa Romawi ini dapat menghasilkan teori yang gemilang tentang praktek negara dan hukum. Tetapi pada permulaan abad ke-5 sesudah Masehi yang selanjutnya nanti pada zaman abad pertengahan, yaitu abad ke-5 sampai abad ke-15, cara berpikir tentang negara dan hukum yang telah dirintis oleh bangsa Yunani dan oleh bangsa Romawi tadi lenyap dalam pandangan dunia menurut ajaran agama Nasrani. Jadi tegasnya diganti dengan pandangan baru yang diciptakan oleh Augustinus pada permulaan abad ke-5 tadi. Oleh Augustinus, pandangan dunia baru itu dibentuk dengan seindah-indahnya, sedangkan terhadap perabatan Yunani dan Romawi yang telah runtuh itu digambarkan sebagai negara syaitan yang dihadapkan dengan perbandingan barunya, yaitu negara atau kerajaan Tuhan sebagai negara surga. Demikianlah pandangan baru ini yang bersifat teokratis berjalan hampir selama 10 abad yang nanti akan disusul dengan digantikannya pandangan atau pemikiran tentang negara dan hukum yang memberikan pendapat baru yang bersifat lebih luas setelah pandangan tentang negara dan hukum pada abad pertengahan yang bersifat teokratis itu diperlunak oleh Thomas Aquinas dan Marsilius. Sementara itu, sebagai akibat daripada ajaran negara timbullah pertentangan hebat antara pandangan yang bersifat umum dengan pandangan yang bersifat khusus, yang menyebabkan lenyapnya pandangan umum dan timbullah pandangan yang bersifat khusus, di mana nilai kepribadian perseorang yang tampil di muka setelah hilangnya cara berpikir dari ajaran ketuhanan dengan filsafat tinggi. Mulailah zaman baru kira-kira pada tahun 1500. Pada zaman ini timbullah pula pertentangan di mana kaisar antara asas pertengahan dengan asas kesusilaan disebabkan karena ketamakan dan nafsu orang
akan kekuasaan di mana orang sudah tidak lagi mengidahkan akan nilai kesopanan dan kesusilaan, melainkan orang hanya menuruti hawa nafsu keduniawian dan mengejar kesenangan pribadi. Timbul pula pertentangan kekuasaan yang dilakukan oleh raja secara tajam sebagai akibat daripada ajaran Nicole Machiavelli yang dikemukakan dan dilukiskan dalam buku Tuntunan Dua Prince yang ajaran Staatsration, di mana digambarkan kekuasaan raja yang sangat absolut dengan tiada pembatasan apapun, negara dengan rajanya sebagai pengarah daripada segala kepentingan. Dengan demikian, cara orang berpikir tentang negara dan hukum mundur kembali seperti keadaan yang waktu zaman purba dahulu, karena kekuasaan raja yang absolut itu dilarang karena segala pemikiran tentang negara dan hukum. Akibatnya hal ini dilakukan secara sembunyi dan secara diam. Inilah yang dialami oleh mereka pada zaman Renaissance sekitar abad ke-16. Dengan demikian, yang tertekan itu orang mulai memberanikan diri memikirkan tentang dasar daripada kekuasaan raja. Demikian usaha ini dimulai oleh kaum reformasi dari lapangan keagamaan dan oleh kaum monarkomaken dalam lapangan kenegaraan dengan Johannes Althusius sebagai tokohnya. Keadaan mulai agak kritis, tetapi keadaan ini kemudian diredakan kembali oleh para ahli pemikiran besar tentang negara dan hukum pada abad ke-17, di mana pendapat adanya suatu keseimbangan antara cara berpikir dengan praktek kenegaraan dan hukum. Hal ini disebabkan karena sudah sejak zaman Renaissance orang dengan bantuan ilmu pasti dan logika menyusun pandangan dunia baru yang terlepas dari pandangan keagamaan. Maka dari itu dapatlah dimengerti kalau Descartes dan Hugo de Groot memberikan dasar yang demikian pula pada ilmu filsafat dan pemikiran tentang negara dan hukum, sedangkan pemikiran tentang negara dan hukum selanjutnya pada abad ke-17 itu yang hanya mencoba menerangkan keadaan tentang negara dan hukum sebagai di dalam negara itu sebagai keadaan yang benar dan wajar menurut pemikiran umum, dan mereka memberikan dasar hukum terhadap keadaan itu. Dengan demikian, kenyataan bahwa kebenaran mereka itu menyangsingkan kemerdekaan berpikir pribadi dan tidak berani melawan keadaan yang sebenarnya ditolak oleh jiwa mereka. Keadaan demikian itu serta cara berpikir yang hanya bersifat mencerangkan ditolak dan diubah dalam abad ke-18. Dalam abad ini cara berpikir adalah bersifat menilai, baik dari ilmu filsafat umum maupun dalam ilmu negara dan hukum, yang dimulai menggunakan pendapat sendiri untuk menentang segala keadaan yang dianggap perubahan serta pembaruan baik yang cara berpikir. Namun dalam praktek pertama-tama yang mereka tentang adalah kekuasaan raja yang bersifat absolut, karena hal ini dinyatakan semakin membahayakan tidak saja kemakmuran rakyat tetapi juga peradaban negara. Tidak kalau pada waktu itu raja menganggap dirinya tidak dapat diganggu-ganggu secara hukum karena merasa kekuasaan itu diturunkan dari Tuhan dan sifatnya turun-temurun secara perseorangan, dan kekuasaan itu tidak saja meliputi hak kenegaraan tetapi juga hak atas kekayaan, juga kemauan daripada rakyatnya, bahkan orang-orang itu sendiri. Dalam abad ke-18 inilah orang mulai mengemukakan asas kenegaraan secara prinsip menentang sistem pemerintahan yang ada, dimulai dari sikap serta ajaran dari seorang raja muda Prusia, Frederick yang Agung namanya, yang menolak secara total ajaran dari Nicole Machiavelli yang ditulis dalam bukunya Tuntunan Dua Prince. Kemudian John Locke dengan sebagai pelopor daripada hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun pelaksananya meskipun oleh raja sekalipun. Bukan kekuasaan raja dibatasi oleh hak asasi manusia ini dalam arti bahwa raja dalam melaksanakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Untuk ini John Locke menciptakan ajaran tentang pembagian kekuasaan negara yang nantinya akan disempurnakan oleh rekannya yaitu Montesquieu, yang kemudian oleh Immanuel Kant disebutkan ajaran atau teori trias politika. Reus
Ajarannya lebih tegas dengan menciptakan teori kedaulatan rakyat dengan perjanjian masyarakat. Demikian meskipun ajaran masih juga bersifat hipotetis dan menurut pemikiran akal diselenggarakan suatu perjanjian masyarakat antara orang untuk menentukan kekuasaan yang disebut masyarakat raja berpendapat kekuasaan dapat perjanjian ini pula dari masyarakat, tetapi dengan lupa bahwa perjanjian ini sifatnya dapat diputuskan atas persetujuan rakyat itu sendiri, sebab rakyatlah yang pada hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi. Tugas melaksanakan kekuasaan rakyat tersebut, jadi raja bukanlah orang yang berkuasa atas rahmat Tuhan. Itulah tuntunan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli pemikiran tentang negara dan hukum dan aliran manusia di dalam pelaksanaannya. Kedua, asas pembatasan kekuasaan penguasa dengan ajaran trias politika supaya kekuasaan raja tidak bersifat absolut lagi. Ketiga, asas bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan yang menciptakan teori kedaulatan rakyat dibukukan dalam suatu kitab undang-undang sesuai dengan asas dan pendapat yang dianggap sesuai dengan akal tanpa membedakan golongan agama. Jadi untuk semua orang sama, undang-undang ini akan mengikat raja dan melaksanakan pemerintahan negara karena undang-undang ini adalah merupakan perwujudan dari kehendak umum. Juga hakim dalam memutuskan harus berpedoman pada undang-undang ini, tetapi bagaimana kerasnya tuntunan mereka dalam banyaknya hal masih bersifat teoritis yang baru dalam taraf pemikiran, jadi dalam pelaksanaannya belum sebagai terasa, masih terasa adanya pengaruh dari keadaan lama sebagai peninggalan dari zaman abad pertengahan dan dari zaman Renaissance. Baru kemudian dalam ajaran Immanuel Kant yang dalam banyak hal beliau ini meneruskan ajaran Reus. Pemikiran tersebut berpendapat pelaksanaan dalam praktek tata negara dan hukum hal ini dapat menimbulkan akibat yang besar sekali, antara negara meletusnya revolusi di Amerika yang menentang dan melepaskan diri dari penjajahan Inggris dan revolusi Perancis yang menentang kekuasaan absolut daripada raja dengan keadaan keuangan yang terlalu tidak beres. Dengan demikian revolusi Prancis ini pemikirannya tentang negara dan hukum yang dilakukan selama 2 abad pada abad ke-17 dan 18 akan mengalami masa percobaan pelaksanaan dalam praktek yang sangat berat, dan dengan demikian akan teruji kebenaran isi daripada ajaran prasarjana hukum alam. Keadaan dalam pengalaman inilah yang nantinya akan justru memberikan sifat yang berlainan sama sekali kepada pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan pemikiran tentang negara dan hukum pada masa-masa yang lalu. Sebab pada abad ke-19 ini orang lebih mempunyai kemerdekaan, kebebasan, serta kekuasaan yang mereka ini sering kadang para ahli pemikiran itu bertindak sebagai wakil daripada suatu aliran politik yang ada. Ingat bahwa pada saat itu sudah mulai berkembang sistem demokrasi modern atau demokrasi perwakilan, di mana pembentukan adanya partai politik terutama dalam pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Sementara itu, kalau kita lihat perkembangannya, aliran yang pertama yang ajarannya bertentangan dengan raja hukum alam adalah aliran historis yang mengatakan bahwa nilai ini tidak timbul dari akal pikiran yang abstrak dan hipotesis, melainkan terhadap dalam pertumbuhan sejarah masyarakat dan negara. Di antara aliran yang timbul dalam abad ke-19 yang akan mempunyai pengaruh dalam pemikiran tentang negara dan hukum pada masa itu adalah aliran yang berdasarkan pemikiran pada keadaan ekonomi. Aliran ini disebut merkantilisme. Mula-mula segala sesuatu diukur dengan emas, kemudian dalam perkembangannya dijadikan ukuran berganti tanah, akhirnya berubah lagi yang dijadikan ukuran tidak lagi tanah melainkan tenaga kerja. Perkembangan
jalan terus dan tidak mendapatkan seorang sarjana Inggris Blackstone yang hidup pada tahun 1723 sampai 1780. Ia menulis komentar perundangan Inggris pada tahun 1765. Dalam buku ini ia menolak ajaran hukum alam yang mengatakan bahwa negara itu terjadi karena diselenggarakannya perjanjian masyarakat. Ini menurut Blackstone katanya bertentangan dengan kejadian dalam sejarah, tetapi kiranya Blackstone tidak dapat mengetahui dan memperkirakan bahwa hal ini akan benar-benar terjadi di kemudian hari di Amerika Utara, yaitu ketika negara itu melepaskan diri dari jajahan Inggris dan berserikat untuk membentuk negara serikat dengan membuat suatu konstitusional yang kemudian konstitusi ini dianggap oleh Immanuel Kant sebagai suatu perjanjian masyarakat yang diperbarui. Sementara itu revolusi Prancis berjalan terus dan nanti akan berakhir dengan jatuhnya Napoleon untuk selama-lamanya, dan setelah revolusi berakhir orang merasa sekali akibatnya, sementara orang ingin mengembalikan sistem pemerintahan ke sistem kerajaan lagi dengan syarat bahwa raja harus mendasarkan tindakan pada undang-undang dasar. Demikian lahirlah Charles Octroi, yaitu seorang undang-undang dasar yang disetujui oleh raja yang merupakan jaminan bahwa raja tidak akan bertindak secara sewenang-wenang. Dan kemudian timbullah aliran reaksioner yang diantara lain di Perancis dipelopori oleh yang pertama Chateaubriand menulis buku La Monarchie selon la Carlette, atau tentang kerajaannya sesuai dengan piagam. Dari ajaran yang pokok disinilah ia adalah hak istimewa daripada raja dan pertanggungjawaban menteri. Di samping itu para mental harus mendapatkan songkong dari sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Yang kedua, de Bonald. Ia menulis ajarannya dalam bukunya Théorie de pouvoir politique de religion dans la société civile, atau teori kekuasaan negara dan gereja dalam penghidupan pendudukan. Dalam buku ini pendapat yang penting di sini ialah terdapat perbedaan filsafat yang pokok antara lain dan masyarakat dalam waktu sebelumnya dan sesudah revolusi, yaitu negara bukanlah perbuatan secara bebas dari orang-orang yang digambarkan sebagai individu yang bersatu karena pengertian yang masuk akal, bukan orang yang menentukan bagaimana negara harus terjadi, tetapi adalah sebaliknya negara atau masyarakat yang membentuk orang-orang. Jadi bukanlah negara atau rakyat yang melainkan rakyat untuk negara. Coba dibandingkan ini dengan pendapat Aristoteles. Yang ketiga, Joseph de Maistre. Ia menulis buku Considération sur la France, atau pandangan tentang negara Prancis. Dalam banyak hal pendapatnya adalah dengan pendapatnya adalah sama dengan pendapat de Bonald. Di atas adalah orang-orang yang aliran reaksioner dari Prancis. Sementara itu aliran tersebut juga terdapat penganutnya di Jerman, yaitu Ludwigson Haller. Ia hidup pada tahun 1768 sampai 1854. Ajaran von Haller ditulis dalam bukunya Restauration the Staatswissenschaft. Dalam buku ini von Haller dengan secara langsung menentang asas daripada yang disebutkan pemikiran revolusioner, yaitu perjanjian masyarakat, keadaan alam yang semula dalam keadaan merdeka dan persamaan yang sepenuhnya ketidaktentuan dan tumbuh daripada penyerahan kekuasaan dengan perjanjian masyarakat dan susunan negara yang layak pembentukan, semuanya itu ditentang dan dikatakan bahwa ini bertentangan dengan akal dan sejarah. Sifat negara sesungguhnya adalah sebaliknya, yaitu susunan dari Tuhan yang bersifat kekal, suatu campuran dari hal yang berhubungan dan tidak dapat
tidak dengan masyarakat dari hal yang sama dan yang tidak sama. Jadi yang kuat dan yang lemah dari yang kau majikan dan budaknya dari semua itu siapa yang ialah yang berkuasa. Hal yang demikian ini termasuk sifat negara. Kekuasaan alamiah adalah kekuasaan Tuhan. Kedua, Adam Moller. Ia hidup pada tahun 1799 sampai 1829. Ajarannya ditulis dalam bukunya The Elementer der Staatskunst. Pandangan dalam banyak hal adalah sama dengan ajaran von Holler, yaitu bahwa Adam Moller tidak mengakui adanya keadaan alamiah yang mendahului adanya negara. Yang ketiga, Joseph von George. Ajarannya pada prinsipnya hendak mengembalikan sistem kerajaan yang telah dihapus oleh Napoleon selama revolusi berjalan, dan yang dikehendaki bukan asas demokrasi melainkan asas kerajaan, supaya dengan itu dapat mempersatukan kembali rakyat Prancis dan telah terpecah belah sebagai akibat daripada revolusi. Ia juga menentang adanya asas perwakilan rakyat dan pemerintahan. Inilah antara lain pemikiran dari kaum reaksioner dalam permulaan abad ke-19 yang mulanya menghendaki adanya keutuhan kembali setelah terpecah belahnya oleh jalan revolusi. Di samping itu, perlu kiranya diperhatikan bahwa mereka dalam banyak hal terpengaruh oleh ajaran agama Katolik tentang peri kehidupan dan persatuan ketuhanan, dan dengan demikian menentang ajaran hukum alam serta revolusi. Akhirnya dari semua yang ada timbul oleh aliran reaksioner pada masa kontra-revolusi ini akan mencapai puncak kekerasan yang seindah-indahnya dalam ajaran dari Franz Julius Stals, yang menulis ajaran dalam bukunya yang diberi nama The Philosophy The Reich. Ia adalah seorang sarjana ahli pemikiran tentang negara dan hukum. Ajarannya bersifat teokratis sosiologis karena ia mengatakan bahwa negara itu terjadi karena perkembangan dari suatu keluarga. Keluarga mana yang patriarkial? Keluarga itu karena faktor tertentu makin lama makin bertambah besar dan akhirnya mencapai bentuk suatu sebagai negara. Tetapi perkembangan yang demikian itu tidak terjadi dikehendaki atau dibuat secara sengaja oleh manusia, melainkan karena atas kehendak Tuhan atau karena menentang suatu terjadinya kodrat ilahi. Jadi segala sesuatu berdasarkan atas kehendak Tuhan, dan Grotes Fufuk atau Hobbes Fufuk memeriksalah apakah yang telah diuraikan di muka. Demikian pemikiran tentang negara dan hukum pada permulaan abad ke-19, di mana para ahli pemikiran tentang pengaruh oleh revolusi Prancis terutama akibat di mana banyak negara yang mengalami secara pahit sekali. Maka dari itu mereka menolak keadaan ini dan sebaliknya mengalami serta mengharapkan pemulihan keadaan seperti lampau sebelum revolusi Prancis. Tetapi sementara itu timbul dasar baru bagi pemikiran tentang negara dan hukum yang dilakukan sejak tahun 1814 oleh aliran hukum menurut sarjana aliran historis yang dipelopori oleh Francis Carey von Savigny. Ia menulis ajaran dalam bukunya yang diberi nama Von Beirut Unseres Gesetzbuch Unrechtswissenschaft, atau tentang panggilan zaman kita bagi perundang-undangan dan ilmu pengetahuan hukum. Franz Carey von Savigny menulis buku tersebut sebagai suatu tangan terhadap ajaran dari Tilbaut, seorang mahaguru dari Heidelberg, yang pada pokoknya mengajarkan supaya Jerman menyusun sebuah kitab undang-undang hukum perdata sebagai penerus hukum Prancis. Ajaran itu dalam banyak hal mempunyai pengaruh sehingga pada masa itu orang menganggap bahwa hukum itu dapat ditetapkan sekali untuk selamanya. Tetapi kemudian timbullah keinginan untuk mengetahui apa yang timbul dalam sejarah. Keinginan itu timbul karena adanya jiwa dalam perjalanan
mana telah berubah sama sekali. Demikian kata von Savigny yang selanjutnya melibatkan bahwa untuk dapat menetapkan hukum yang baik dalam suatu kitab undang-undang terlebih dahulu harus selidiki bagaimana hukum itu sebenarnya tumbuh dalam peradaban manusia. Jika menyelidiki itu dilakukan dalam sejarah, maka akan kita ketahui bahwa hukum selalu timbul dari keyakinan umum rakyat, seperti halnya bahasa yang susunan dari pada masyarakat itu sendiri. Untuk pemikiran selanjutnya, von Savigny lebih menitik beratkan pemikiran pada hukum daripada pada pemikiran tentang negara. Demikian pula sarjana seperti Immanuel Kant, Piaget, von Humboldt, Schelling, Hegel, semuanya dari ajaran idealisme, maka dalam banyak hal membicarakan masuk lapangan filsafat hukum dan penganut ilmu hukum.